Halo, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Selamat Bu. pagi. Selamat pagi. Bu. Baik, terima Selamat pagi, kasih Bu. anak-anak Ibu sudah merespon salam Ibu dengan semangat. Kita awali dengan doa supaya pertemuan kita kali ini berjalan dengan lancar. Minta tolong kepada Ibu Krisna untuk memimpin doa kita. Oke. Untuk semua kawan-kawan, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Krisna. Terima kasih Krisna. Iya, Ibu. Coba kalian lihat di sekeliling kanan kiri. Apa semua sudah hadir di kelas ini? Ada yang belum, Ibu. Ibu. Sudah, Bu. Apa yang Krisna? Sudah hadir Sudah, Bu. semua. Siapa yang belum Teman hadir? Krisna di sebelahnya belum hadir, Ibu. Oh, siapa namanya Krisna? Itu ada Siti. Siti katanya tadi ini kehausan dia ke kantin, Ibu. Sebentar. Oh, tanpa izin ya. Tapi pelajaran untuk sebelum semuanya ya, anak-anak Ibu, supaya kalau mau ke kantin atau ke toilet tunggu gurunya dulu. Nanti izin dulu ya. Nah, itu dia udah datang, Bu. Oh, Siti udah datang. Oke, selamat Ya, datang. maaf, Siti. Bu ya. Maaf, Bu. Baik. Tadi saya haus. Iya, sekali lagi izin dulu ya Siti sebelum meninggalkan kelas. Ya, Ibu. Baik, kali ini sekarang kita akan mempelajari seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang menulis teks eksposisi. Nah, sebelum ke tujuan pembelajarannya, saya ingin menanyakan nih, siapa yang masih ingat tentang pengertian teks eksposisi? Siapa yang masih ingat? Saya, Ibu. Saya. Silakan Krisna. Apa itu eksposisi, Krisna? Eksposisi itu teks yang di dalamnya itu menjelaskan, memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung opini-opini, Bu. Itu eksposisi, Bu. Wah, bagus sekali. Mantap, Krisna. Berarti masih ingat ya dengan Iya, apa yang Ibu. dijelaskan sebelumnya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini adalah melalui model PBL atau Problem Based Learning berbasis masalah, peserta didik kalian itu akan mampu menulis teks eksposisi berdasarkan hasil penelitian sederhana, berdasarkan informasi pada sumber-sumber yang valid. Oke, sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Kita akan menyaksikan tayangan sebuah video dengan judul Gangguan Jiwa Akibat Kecanduan Mobile Game. Kita akan saksikan bersama. Dam, Aduh, sebet tanggung mentat apa? ngapain sih malah main game lagi? Ini, Coba aduh. disapa dulu dong sobat warna-warni di rumah, Dam. Aduh, Pak mati kan. Oh ya nih, selamat siang sobat warna-warni. Maaf ya nih, aduh tanggung banget coba kan kasih ke main game. Ini nih Adam nih, asik sih asik, Dam. Tapi harus dibatasin dong mainnya. Ini hati-hati Ya. loh. Jadi kebiasaan kecanduan main mobile game punya dampak yang kurang baik, Dam. Oh gitu ya, masa sih? Serius? Bener, gak percaya nih. Jadi bicara sama main mobile game gitu ya. Jadi saya ingatnya sama satu pasien. Jadi ini adalah satu pasien kejiwaan di Bekasi yang gak bisa berhenti-henti nih menggerakkan jolinya seolah-olah lagi bermain online game di HP. Aduh, ya juga ya. Si Wawan Game itu kan, Wawan Game. Iya benar. Jadi ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Ya. kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Aduh, tapi kasus Wawan Game ini masuk ke kategori game disorder ya atau justru beda? Simak dulu kisahnya. Saya coba urut pelan-pelan agar tangannya lemes, tidak seperti itu. Tapi tidak bisa ya, masih begitu aja.
Upacara sambil bernyanyi bersama menjadi salah satu kegiatan rutin yang diterapkan Yayasan Rehabilitasi Jamrut Biru, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam menangani pasiennya. 118 pasien kejiwaan ini setiap 3 kali seminggu diajak keluar yayasan untuk berolahraga agar kesehatan fisik dan jiwanya menjadi lebih baik. Di antara pasien kejiwaan yang ada di sini, satu pasien bernama Iwan Setiawan, asal Tasikmalaya, Jawa Barat, memiliki kebiasaan yang unik. Iwan atau biasa dipanggil Wawan Gim seringkali tampak asik dengan jemarinya. Kebiasaan Iwan ini diduga berawal dari kecanduan bermain video game pada smartphone. Ironinya, hal ini justru membuat kejiwaan Wawan Gim terganggu. Tangan maupun pandangan Iwan selalu tampak sedang bermain gadget. Ketika asik dengan kebiasaan ini, Wawan Gim susah diajak komunikasi. Bahkan jika ada yang mencoba hentikan gerakan jari-jarinya, Iwan akan bersikeras melawan. Ya, kalau menurut saya kesehatan mentalnya sangat parah ya. Kayaknya sih saraf motoriknya udah sangat rusak. Terus pasif seperti robot, kalau nggak dipindahin atau nggak digerakkan nggak akan pindah. Dengan asiknya dia tangannya terus nggak berhenti sampai dia itu lupa makan, lupa tidur. Menurut pendiri Yayasan Jamrut Biru, pelaku kecanduan video game pada gadget bisa memicu timbulnya perubahan fungsi dan struktural dalam sistem reward saraf. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga telah mengklasifikasikan kecanduan bermain game sebagai salah satu gangguan kejiwaan baru dengan sebutan gaming disorder pada buku International Classification of Disease tahun 2018 lalu. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Nah, sudah melihat tayangannya, Krisna? Nah, kira-kira apa yang kamu dapat? Seperti apa? Informasi apa yang kamu dapat sesuai dengan masalah di video itu? Dari video itu Krisna baru mikir Bu ya Ibu. Karena ternyata game online itu bisa buat mental rusak ya Bu ya. Iya, benar Jadi, sekali. Iya, banyak psikologi yang terganggu. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, Ibu juga akan menayangkan video pembelajaran. Di situ Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menulis teks eksposisi. Kita saksikan bersama ya. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, kita akan mempelajari tentang menulis teks eksposisi. Pada bagian ini dijelaskan bukti atau alasan penulis yang dapat memperkuat pendapatnya dalam sebuah tesis. Argumentasi juga bisa berupa pernyataan atau teori umum. Yang ketiga, penerbit
penegasan ulang. Pada bagian terakhir dari teks eksposisi merupakan reorientasi atau disebut juga penegasan ulang. Bagian ini berisi kesimpulan yang menegaskan tesis dengan bukti argumentasi yang menguatkan. Baik, setelah kalian mengetahui dari pengertian, ciri-ciri, serta struktur teks eksposisi, maka selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Nah, langkah awal dalam menyusun teks eksposisi adalah menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Lalu yang kedua, menentukan tujuan. Dalam menyusun sebuah paragraf ataupun teks eksposisi, langkah yang dilakukan setelah menentukan topik adalah menentukan tujuan utama dibuatnya teks eksposisi. Nah, tujuan eksposisi nantinya membantu menciptakan batasan permasalahan ataupun batasan topik, sehingga teks berfokus membahas suatu tujuan dengan jelas. Lalu yang ketiga, mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Data didapatkan dari berbagai metode seperti studi literatur, baik dari buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya, melalui wawancara, juga melalui pengisian angket. Yang jelas, data yang didapat harus sesuai dengan topik dan dapat menguraikan tujuan teks eksposisi dengan baik. Langkah yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Tahap akhir pra penulisan teks eksposisi adalah membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan adalah rencana penulisan karangan dengan merangkai ide, gagasan, juga data yang didapat menjadi suatu alur teks, di mana suatu gagasan dengan gagasan lainnya saling berkesinambungan, dan data yang didapat juga menguatkan ide serta gagasan dengan runtut dan tepat. Lalu langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi eksposisi. Hal ini bagian terakhir menjelaskan bahwa mengembangkan kerangka dilakukan dengan cara mengubah topik, baik ide maupun gagasan, menjadi suatu kalimat yang jelas. Kalimat-kalimat ide tersebut kemudian dirangkai satu sama lain dengan menambahkan transisi ataupun kalimat lainnya agar menjadi suatu paragraf eksposisi yang utuh. Baik. Nah, dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan, kira-kira Krisna, apa saja nih langkah-langkah menulis teks eksposisi? Langkah-langkah menulis teks eksposisi, yang pertama kita tentukan dulu Bu, temanya Bu. Oke. Kita ini mau ngambil apa? Ceritanya kayak kata Ibu, cerita yang masih hangat-hangatnya, masih aktual dan faktual. Semalam saya sudah bagikan kalian menjadi 4 kelompok. Saya sudah share di grup WA, benar kan? Nah, jadi sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan. Nah, kelompok 1 dipimpin oleh Krisna. Ya, Kelompok Bu. 2 dipimpin oleh Citra, kelompok 3 oleh Siti, dan kelompok 4 oleh Eka. Silahkan duduk di kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya sudah Ibu bagikan, silahkan sampaikan ke belakang semua ya. Setiap orang itu dapat. Iya, Ibu. Oke, terima kasih sudah membagikan. Semua sudah dapat ya LKPD-nya? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sekarang kalian akan mengerjakan menulis sebuah teks eksposisi berdasarkan langkah-langkah yang ada di LKPD. Jadi di LKPD itu videonya sesuai dengan yang tadi ya, tentang gangguan mental bermain game online. Baik, bagaimana? Sudah selesai semua? Kelompok 1 selesai? Belum selesai semua sih Bu, tapi sudah sebagian Bu. Oke, bagaimana dengan kelompok 2, Citra? Sudah selesai? Belum, Bu. Masih nyari informasi, Bu.
Nah, informasi itu Citra harus dari informasi yang valid ya, seperti yang Ibu sampaikan di awal. Jadi benar-benar terjadi, kalau itu fakta, kalau dia opini, ada pendapat ahli misalnya, gitu. Jadi kalian mencari informasi yang valid. Baik, kita akan mempresentasikan nih masing-masing kelompok perwakilan itu satu orang ke depan untuk membacakan teks eksposisi berdasarkan LKPD tadi. Tapi saya akan menampilkan sebuah ice breaking. Sudah mulai agak ngantuk nih ya. Saya akan menampilkan sebuah udah ice siang nih, breaking. Bu. Iya. Namanya Bola Ajaib. Jadi nanti Ibu akan putarkan sebuah lagu, kemudian di mana lagu itu berhenti, pada kelompok mana, kelompok itulah yang pertama untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Baik, kita tampilkan. Nah, di kelompok Krishna ini, selamat untuk kelompok Krishna. Iya, Ibu. Silahkan Krishna, perwakilan satu orang untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Kami sudah menulis, Ibu. Kami sudah diskusi, Ibu. Ya. Kami sudah ambil tema, sudah menentukan tema, sudah mengumpulkan data, bahan, sudah kami buat sampai dengan simpulan, Ibu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kawan-kawan. Kira-kira Siti, apa komentar kamu tentang penampilan dari kelompok 1? Silakan Siti, berikan masukan atau saran. Sudah bagus, Bu, kelompok Krishna. Oh, sudah bagus lengkap semua. Iya. Sudah lengkap, strukturnya juga sudah lengkap ya. Memang mantap, Bu. Ini kelompok Krishna. Sekarang semua kelompok sudah tampil, terima kasih sudah aktif. Lalu kita melakukan refleksi ya, dan evaluasi. Kira-kira apa yang kamu rasakan, Krishna? Setelah belajar tentang langkah-langkah, lalu kamu mencoba menulis teks eksposisi, apa yang kamu rasakan? Saya senang, Ibu. Kalau Ibu yang ngajar, saya cepat paham, Ibu. Karena Ibu nggak buat saya ngantuk, Ibu. Jadi saya senang hari ini. Terima kasih responnya Krishna. Memang kita harus semangat ya, walaupun jam bahasa Indonesia jam terakhir, kita harus semangat, oke? Karena sama pentingnya pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia itu sama pentingnya. Kira-kira siapa nih yang bisa membuat satu kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Siapa, Bu Krishna? Silakan Bu Krishna. Saya, Bu. Silakan Krishna. Dengan menulis, Krishna sudah bisa membedakan, Ibu, mana yang fakta, mana yang opini. Benar sekali. Jadi memang kita sekarang kan di zaman modern, banyak informasi melalui media sosial kita nggak boleh langsung percaya begitu saja. Jadi harus kita baca, lalu kita cari informasi yang valid supaya kita tidak mudah termakan hoax gitu ya. Baik, pembelajaran kita sudah selesai, terima kasih. Lalu untuk pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, kalian akan menulis sebuah teks eksposisi sesuai dengan topik pilihan kalian masing-masing. Terima kasih, pembelajaran kita sudah selesai. Silakan Krishna, siapkan dan tutup dengan doa. Ya, Ibu. Untuk semua kawan-kawan, sebelum setelah kita selesai belajar dengan Ibu Yeni, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Krishna. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Sampai jumpa. Bye. Oke, selamat Bu Yeni. Terima kasih Bu Reni. Bu Yeni, langkah-langkah pembelajarannya sudah bagus ya. Ibu begitu semangat menyampaikan materi dan berusaha untuk bagaimana nih menurut saya nih biar aktif ya.
Kalau nggak ada yang nunjuk, Ibu langsung tunjuk saja anaknya, begitu. Itu sedang keluar air ya, Bapak Ibu. Kalau lihat anaknya tidak mau nunjuk, kita coba kasih tunjuk misalnya yang aktif, nanti biarkan teman-teman yang lain berpartisipasi.